Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wahyu Firliansyah, NIM 212018205, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Palembang, mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, dan dosen pengampu Bu Kiki Aryaningrum, SPD MPD. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang perilaku bela negara dalam upaya pertahanan nasional. Definisi bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dalam upaya menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya, dilansir dari situs resmi Dewan Ketahanan Nasional Republik Indonesia. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara dan syarat tentang pembelaan diatur dengan undang-undang. Kesadaran bela negara itu hakikatnya kesediaan berbakti pada negara dan kesediaan berkorban membela negara. Dengan melaksanakan kejiwaan bela negara atau bangsa menjadi bukti dan proses bagi seluruh warga negara untuk menunjukkan kesediaan mereka dalam berbakti pada nusa dan bangsa, sekaligus menjadi bukti pemahaman mengenai bela negara. Pemahaman tersebut bisa dilakukan dengan terbinanya hubungan baik antar sesama warga negara hingga proses kerjasama untuk menghadapi ancaman dari pihak asing secara nyata. Contoh-contoh dalam bela negara. Yang pertama, melestarikan budaya. Yang kedua, belajar yang rajin bagi para pelajar. Yang ketiga, taat akan hukum dan aturan-aturan negara. Yang keempat, mencintai produk-produk dalam negeri. Adapun unsur dalam bela negara. Di dalam proses pembelaan bangsa ada beberapa hal yang menjadi unsur penting di antaranya. Yang pertama, cinta tanah air. Kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara. Ketiga, yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara. Keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Yang kelima, memiliki kemampuan awal bela negara. Dan adapun fungsi bela negara. Bela negara memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, mempertahankan negara dan berbagai ancaman. Kedua, menjaga keutuhan wilayah negara. Ketiga, merupakan kewajiban setiap warga negara. Empat, merupakan panggilan sejarah. Dan juga tujuan bela negara. Untuk tujuan bela negara, yang pertama, mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Yang kedua, melestarikan budaya. Ketiga, menjalankan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Keempat, membuat yang terbaik bagi bangsa dan negara. Yang kelima, menjaga identitas dan integritas bangsa atau negara. Manfaat-manfaat bela negara. Yang pertama, membentuk sikap disiplin waktu, aktivitas, dan pengaturan kegiatan lain. Yang kedua, membentuk jiwa kebersamaan dan solidaritas antar sesama rekan seperjuangan. Yang ketiga, membentuk mental fisik yang tangguh. Yang keempat, menanamkan rasa kecintaan pada bangsa dan patriotisme sesuai dengan kemampuan diri. Yang kelima, melatih jiwa airship dalam memimpin diri sendiri maupun kelompok. Yang keenam, membentuk iman dan takwa pada agama yang dianut oleh individu. Yang ketujuh, berbakti pada orang tua, bangsa, dan agama. Yang kedelapan, melatih kecepatan, ketangkasan, ketepatan individu dalam melaksanakan kegiatan. Kesembilan, menghilangkan sikap negatif seperti malas, apatis, boros, egois, dan tidak disiplin. Yang 10, membentuk perilaku jujur, tegas, adil, tepat, dan kepedulian antar sesama. Bela negara memiliki dasar hukum dalam pelaksanaan di Indonesia. Dasar hukum tersebut berbagai aturannya, yaitu batang tubuh UUD 1945, Undang-Undang Republik Indonesia, dan ketepatan MPR. Dasar hukum undang-undang
tentang upaya bela negara, yaitu Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang 1945 menyatakan bahwa semua warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam mempertahankan dan keamanan negara. Baiklah, itu saja yang saya dapat sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.